Saya lihat ceramah yang bilang kirim Al-Fatihah untuk Nabi itu budaya Jawa. Katanya si itu asli warisan Jawa, bukan asli ahli sunnah wal jamaah. Itu benar tidak ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hidayah Media Official? Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan rezekinya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepahaman agama kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Ini ada-ada aja yang bertanya seperti ini. Ini juga sebenarnya sudah dijawab sama Ustadz Farid Nu'man Hasan. Beliau seorang dai lulusan sastra Arab Universitas Indonesia. Sudah banyak pula ulama-ulama lain yang menjawab tentang ini. Sudah tidak ada masalah lagi tentang ini. Permasalahannya tinggal kita mau atau tidak mengamalkannya. Kalau mau mengamalkan, amalkan, silakan. Kalau tidak ya sudah, jangan diributkan, jangan dipermasalahkan, karena permasalahan ini sudah selesai. Saya berharap semoga orang yang mengatakan mengirim Al-Fatihah kepada Nabi ini, yang mengatakan asli warisan Jawa, Allah ampuni segala dosa-dosanya dan dijauhkan dari mara bahaya. Kalau seorang muslim, apalagi ustadz, semoga bisa mengevaluasi lisannya agar tidak mengolok-olok sesama muslim. Sahabat Hidayah Media Official, mengirim Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW sudah didiskusikan oleh para ulama tentang hukumnya sejak berabad-abad lamanya. Tidak satu pun ulama yang pro maupun kontrak menyebut itu warisan Jawa, tidak ada. Lalu bagaimana mengirim Al-Fatihah buat Nabi Muhammad SAW? Saya akan jelaskan ya. Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahmatullahi, beliau seorang imam dalam mazhab Syafi'i dan beliau bukan orang Jawa, bukan orang Jawa. Jadi tidak bisa dikatakan ini warisan Jawa karena beliau juga bukan orang Jawa. Beliau berkata ketika ditanya hukum mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab dalam Fatwa Ar-Ramli ya, dihadirkannya. Kata beliau, "Na'am, dzalika jaiz, bal mangzub." Ya, itu maksud dzalika di sini kirim Al-Fatihah kepada Nabi jaiz, adalah dibolehkan, bal mangzub bahkan dianjurkan. Kiasan ala sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, dikiaskan dengan berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alil wasilati wal maqami mahmudi, mendoakan dan memintakan untuknya wasilah dan kedudukan yang terpuji. Begitu kata Imam Ramli. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya kedudukan yang terpuji, memintakan wasilah, perantara, itu semisalnya. Bijami'i doa bijiyadati ta'zimihi, dengan kumpulan doa yang menambah penghormatan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jawazahu jama'atu minal mutaakhirin wa alaihi amalun nas. Dan hal ini dibolehkan oleh segolongan ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin ini ulama yang hidup setelah 300 Hijriah. Ulama-ulama setelah 3 zaman terbaik ini. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa alaihi amalun nas, dan diamalkan oleh kaum muslimin. Ini dibolehkan oleh segolongan ulama mutaakhirin, ini sudah dibolehkan dan diamalkan oleh kaum muslimin. Amalun nas. Kenapa? Wa mara'ahul muslimuna hasanun fahuwa indallahi hasanun. Sebab apa-apa yang baik di mata kaum muslimin maka di sisi Allah juga baik, kata Imam Ar-Ramli rahmatullahi. Jadi falmani min dzalika ghairu mudhib. Kemudian kata Imam Ibnu Abidin rahmatullah alaih juga berkata, mengirimkan hadiah pahala bacaan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibutuhkan oleh kita, dibutuhkannya bukan oleh Nabi. Nabi sama sekali tidak butuh, tapi kita yang butuh Nabi. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama mutakhirin yang hidup
di zaman 900 tahun. Dia pengarang kitab Fiqhatul Kubro, bahwa Hafiz Ibnu Taimiyah menyangka kirim bacaan Al-Quran untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlarang, sebab kedudukannya yang tidak tinggi tidaklah membutuhkan itu kecuali dengan izinnya, kata Ibnu Taimiyah. Apa yang izinnya? Itu bersolawat dan berdoa meminta kedudukan wasilah baginya. Dan dia, kata Ibnu Hajar Al-Hitami, berkata hal ini telah dibantah oleh As-Subki. As-Subki ini ya, nama lengkapnya Taqiyuddin As-Subki. Beliau ada seorang ulama ahli hadis, ahli tafsir, usul fikih, nahwu, syaraf dan sastra dari mazhab Syafi'i. Ia disebut-sebut sebagai pucuk pimpinan mazhab Syafi'i di Mesir, yang karya tulisnya mencapai 150 kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Dibantah oleh As-Subki dan yang lainnya, bahkan ulama-ulama mutakhirin lainnya, bahwasanya masalah ini tidaklah membutuhkan izin khusus dari Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita lihat bahwa Ibnu Umar umroh untuk Nabi SAW setelah wafatnya Nabi tanpa diwasiatkan oleh beliau? Ibnul Muwafaq sejaman dengan Ibnu Zunaid telah menghajikan Nabi sebanyak 70 kali. Ibnu As-Siraj menghatamkan Al-Quran sebanyak 10.000 kali untuk Rasulullah SAW, dan dia berkurban untuknya sebanyak itu juga. Ini termaktub dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Banyak sekali. Bahkan Ibnu Abidin juga mengatakan bahwa kebolehan ini menjadi pendapat ulama Hanafiyah seperti Imam Syihab bin Ahmad Asy-Syalabi, juga ulama Hambali seperti Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Jadi mengirim Al-Fatihah ini banyak sekali sandarannya. Mengirim Al-Fatihah kepada Nabi ini bukan, meskipun tidak ada dari sononya, tapi memang kita yang membutuhkan Nabi. Hukumnya boleh, zaiz, bahkan dianjurkan, bal mangdub, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena ini dikiaskan dengan bersolawat kepadanya. Mengirim Al-Fatihah, surah-surah yang lain, baca Quran, itu dibolehkan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya semua. Tetap kita mengamalkan. Yang biasa mengirim Al-Fatihah, yang biasa bertawasul, sudah jangan ragu, tawasul saja, niatkan kita karena Allah. Kalau memang penasaran dengan jawaban ini, nanti saya akan kembali share bagian keduanya tentang hukum mengirim surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semuanya bisa memahami, insya Allah semuanya niat mengamalkan dan menyampaikan lagi kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab.